kita agak break sejenak ya. Karena gini loh Tribuners, sekarang ini kan kita harus prokes ya. Cuman terkadang prokes ini kalau kelamaan ngomong kita pakai masker ngap. Jadi tadi kita break sebentar dulu. Kita break sebentar dulu biar kita ambil napas dulu ya. Maklum, kalau host kan banyakan ngoceh. Nggak ngoceh nggak dibayar soalnya. Oke Om, lanjut ke MLC Om. MLC Mitsubishi Lancer Community. Itu berdirinya kapan Om? Izin Om, MLC sendiri sebenarnya komunitas dibilang baru lah, bilang lama-lama Om. Nah, jadi bingung juga kebetulan dibilang baru dibilang lama-lama. Jadi kalau dilebur jadi bala ya. Iya kan? Baru lama betul, gitu. Betul. Jadi kebetulan Om Sueb dengan Om Tony ini kebetulan juga dulu dari grup yang lama, mungkin grupnya vakum, kemudian kita berkumpul lagi untuk membuat grup baru lah. Grup baru sini kebetulan kita berdiri deklarasi Om di tahun 2020. 2020. Tepatnya tanggal 2 bulan 2 2020. Alhamdulillah kita dapat nomor cantik tuh Om. Wih, kan? nomor cantik. Iya, kita kemarin berdiri kurang lebih ada 13 member Om. 13 member. Ini terdiri dari berbagai jenis Lancer Om ya. Kita tidak memfokuskan harus dia tahun berapa. Jadi asal dia Mitsubishi Lancer, insya Allah kita terima. Kita berarti Lancer lama kayak tahun-tahun 83 itu kan sebetulnya itu Lancer oke loh tahun-tahun itu. SL itu termasuk Lancer Om. SL itu Lancer. Iya. Mau dia CB, mau dia CK, itu malah suhu ya, malah Lancer itu. Tapi jadi itu juga boleh gitu ya. Boleh Om, tapi jangan kusum ya. Jadi bukan masuk Lancer yang Mitsubishi masuk, tapi Lancer enggak masuk. Mitsubishi masuk ya, tapi dia rodanya kebanyakan ya. Kebetulan kita sebelum kita dekorasi kita ngobrol bareng dengan teman-teman ini, ngopi bareng santai lah. Kita coba kita buat satu komunitas ini yang benar-benar tidak tidak murni dia cuman CK, CB, CS gitu. Jadi kita buat satu grup agak besar lah. Kita diwadain dengan Mitsubishi Lancer Community ini. Jadi dia mau SL, mau CB, CK, Evo, silakan masuk. Ini itu pertanyaannya nih, gua kan agak kurang paham ya. Iya. CB, CK, itu apa tuh? CB, CK itu apa tuh? Ya, mungkin Om saya bisa bantu. Boleh. Jadi kalau untuk CB Om, CB itu ada dua tuh, CB 4 dan CB 5. Nah, cuman tenarnya itu orang bilang Evo 3 Om. Oke. Kalau CK 4 itu orang tenarnya dengan ngomong Evo 4. Ya biasa dipakai Jackie Chan Om. Iya. Nah itu memang kemarin gua sih sempat ada WA salah satu ini ya member MLC ya, kayaknya ngiler juga ngeliat Evo 4 ini kan. Iya. Jadi CB itu Evo 3 mungkin bahasa begininya ya. Kalau CK itu Evo 4 gitu ya. Oke, nah terus Om, lanjut Om. Setelah itu jadi dibuat satu grup besar gitu ya? Iya, kami satu grup besar untuk bisa merangkul banyak saudara-saudara kita kan yang betul-betul pencinta Lancer lah, Lancer atau Mitsubishi sedan utama sedan kan. Ada CB1, CB2, CB3 gitu kan, CB5 sampai CK4, kemudian Om Tony juga punya CS kan. Kebetulan ada juga teman-teman dari Jambi, Palembang mau gabung kemarin, silakan nggak masalah. Kayak Lampung Tercommunity aja kan, Jambi chapter Lampung gitu kan masih bisa gitu kan. Kita intinya kalau visi kita sih intinya kita mau silaturahmi Om. Silaturahmi memperbanyak saudara, terutama yang pecinta sedan Lancer. Ya. Kalau misi kedepannya ya sama loh ya, mungkin sama dengan grup lainnya kita pengen memperbanyak tali silaturahmi. Kalau ada apa di jalan kita bisa saling ngobrol, saling membantu. Kalau teman-teman ada misal trouble di jalan kan kita juga bisa membantu Om. Iya betul. Kalau saat kita trouble juga teman-teman bisa bantu juga gitu. Betul. Jadi intinya itu ada yang misalnya kayak Om Tony nih, kebetulan mereka dia pecinta Lancer, dia punya usaha tour and travel gitu kan. Nah, dengan ada komunitas ini kan dia bisa nambah saudara, nambah kerjaan lah, relasi gitu. Nah, seperti ini kan kita belum tahu temu Ugi kan saya diundang di sini, temu Ugi kan nambah silaturahmi nih. Ini ke depan kita nggak tahu lagi bisa gitu. Koneksi dan lain-lain banyak hal positif lah ya yang bisa diambil dari sini. Nah Om, kalau MLC sendiri berarti dia di Lampung ya? Hanya di Lampung, baru di Lampung ya? Ada rencana ekspansi gitu? Nah ini saya katakan tadi kan nanti Om Suem menambahkan. Sementara kan tadi kata Om Tony ada teman-teman dari
Palembang, Jambi yang mau gabung. Saya bilang ini silakan Om, nggak masalah kan. Jadi kan Lancer itu kan saya bilang kan banyak pencintanya saya bilang gitu karena itu mobil nggak mati sama zaman itu. Ya. Mungkin kita tambahkan ya, kalau Om Budi nonton, Om Budi ya mudah-mudahan bisa terrealisasi nih Mitsubishi Lancer Community chapter Palembang dan chapter Jambi, Om Budi. Wih, keren. Wah, jadi ngiler gua nih. Sama Om, inspirasi gua dulu lihat Lancer ini gara-gara nonton film Jackie Chan Om. Oh gitu. Yang Police Story, Yes, yang Thunderball. betul. Ini mobil jadi kebayang-bayang Om. Iya, Wah, gimana dan memang kan caranya nih gua? image-nya itu lebih ke rally art ini ya, rally-nya itu kan ya kalau si Lancer ini. Tapi sebetulnya yang diambil untuk ke sisi sporty dari misalkan lebih ke apa namanya ke streetnya pun juga street racingnya juga dapat sebenarnya dia punya body ya. Dapat dia punya body kan. Cakep. Kebetulan kemarin pas di NGK Om, NGK kita dapat satu trofi piagam untuk best street racing Om. Wih, Alhamdulillah. sayang kemarin coba dikirim fotonya kita bisa tampilin di sini. Iya, best street racing ya. Wih, keren. Itu unitnya siapa? Alhamdulillah saya Om. Wih, pantesan ketumnya. Ya, pantas ketumnya ya. Iya, itu. Nah, bicara si MLC-nya lagi nih, balik ke MLC-nya lagi ya. Dan ini kan berdiri di 2020 kemarin ya, berdiri 2020 berarti kurang lebih sudah 1 tahun sudah masuk first anniversary ya. Sudah masuk kayak kemarin ya nggak salah ya, sudah masuk first anniversary-nya. Nah di ulang tahun yang pertama ini sudah berapa member ya? Untuk saat ini kita sudah 20 Om. Wih mantap. Genep 20 Om. Genep 20 ya? Ya, cuman yaitu kita Cece nggak nambah-nambah. itu dia Om. Jadi curhat gini gua. CS sama CK ini masih nunggal Om tapi Om. Oh, jadi iya. kawan-kawan yang punya CK, yang punya CS, ayolah gabung temenin kita ini ya kan. Ayo dong Karena gabung. Rata-rata masih Evo 3 semua nih Om. Evo 3 semua ya? Iya, yang Evo 4 sama punya Om Tosan CS ini belum ada kawannya nih, jadi masih nunggal. Oke. Iya. Nanti kita Tapi cari. kalau salah kawan-kawan kemarin ini. itu udah ada 2 ya calon CS ya yang udah mau jadi newbie member kita nih member baru. Iya. Karena nah bicara ke tadi nih ke apa namanya ke mobilnya nih unitnya nih ya kan tadi kalau ini udah berarti sudah 20 perkembangannya berarti cukup oke ya. Ternyata eksistensinya pengguna Lancer di Lampung ini cukup banyak berarti ya dengan dalam 1 tahun susah loh cari member itu loh. Saya juga mengalami hal itu loh. Susahnya begini Mugi. Susahnya kan mobil ini mobil apa ya namanya mobil tua sih kita nih mobil tua tapi yang maaf ngomongnya kita tua juga makanya jadi muda gitu loh. Iya. Sportinya dapat lah di situ kira-kira karena kan. dia desainnya kan futuristik ya, maksudnya Iya, nggak lekang oleh waktu. Iya, Wih, iya, betul. ya, udah kayak Chris Patti gua nggak lekang oleh waktu. Nyanyi apa kita? Nah Om, balik nih kita bicara nih. Berarti kan MLC ini merupakan satu naungan pecinta Lancer ya, unit Lancer gitu ya. Nah, kalau dari Om nih satu-satu ya kita tanya satu dari Om Ketumnya dulu deh. Apa yang bikin Om tertarik dengan Lancer ini sih Om? Om punya unitnya Lancer apa nih Om? Lancer saya CB5 Om. Kebetulan CB5 itu kita apa tuh? CB5 Evo 3 Om. Evo 3, oke. Kenapa sebab CB5 karena produk Indonesia Om. Memang dia Oke. kalau dia di luar itu namanya Evo 3 Iya. cuman beda dari casingnya, di style ya. Ah. Kalau standarnya GTI itu dia 1000 cc, kemudian di Evo itu cuman dia ada turbo. Bedanya situ mungkin ya. Kenapa saya tertarik pertama punya Lancer? Terus terang saya dulu belajar mobil dulu pakai Daihatsu Zebra Om. Belajar mobil Om. Oke. Tapi matenginnya saya pakai Lancer Lele dulu Om. Oh. Nah, mungkin tahu Lancer Lele itu Fiore ya. Lancer Fiore lah, Lancer Fiore itu. Lancer Fiore itu antara CB2 ke CB3. Rentang waktunya tahun 93-92 mobil itu. Iya. Kalau kakaknya Dangan lah gitu. Jadi kakaknya Dangan. jadi itu yang saya bilang yang saya pertama kali di Jogja dulu melancarin mobil pakai itu dan speednya luar biasa. Itu yang buat saya pertama. Sodokannya mantap ya. Sama tertarik sampai saya dulu saya punya Mercedes Tiger saya jual Om untuk beli itu. Alhamdulillah di 2013 saya kebetulan ada yang jual GTI itu CB5 seri GTI itu kan agak ya DCC udah 1800 Om. Iya, Ya, itu 200. nyodoknya enak banget ya. Sudah ya standar sih Om. Alhamdulillah sudah
ini udah habis kita modif ya, modif bisa jadi Evo 3. Nah, alhamdulillah, tinggal turbonya aja belum ini. Iya, mantap. Nah, Jadi begitu. jadi ada satu histori ya, histori yang akhirnya bikin nggak bisa lupa gitu kan. Jadi wah kayaknya ini asik banget nih Lancer ini gitu. Nah kalau dari Om Sueb sendiri Om, apa yang bikin menarik ini Om? Ini, Kalau Om Om. unitnya apa nih Om? Yo. Om Kalau unitnya saya unitnya CK Om. CK Evo 4 Evo ya. 4 Evo Om. 4. Jadi body Evo 4 cuma nggak convert lokalan Om. Oh, oke, ya. Ya itu tadi Om, inspirasinya dulu kan sering nonton nih Police Story, film-film Jackie Chan, yang Istial D ataupun Thunderbolt itu kan ngeliat, kok mobil ini ya, dulu kan tuh tenornya tuh Emperor. Iya. Kasian Jackie Chan-nya ya, ternyata Om ini yang ngelihat cuman ngelihat mobilnya doang, Jackie Chan-nya kagak dilihat. Kasian ya. Begitu saya pertama kali saya dulu pakai Vario Om. Cuman ditawarin kawan coba nih pakai Lancer. Memang udah mindset di otak ini dari dulu nih, wah gue ini harus punya nih mobil ini, gue harus punya nih mobil ini. Sampainya kesampaian, jajal memang asli nggak nyesel Om. Nggak nyesel ya. Standaran aja enak. Standaran enak ya. Standaran aja jadi enak. dari kaki-kaki. Dari kaki-kaki, torsi tenaganya itu udah enak Om. Dalemannya juga udah ibarat sporty lah Om ya. Dari body pun standar pun sporty udah kita ngeliatnya udah ngiler lah. Ketinggalan zaman lah ya tetap ya. Kalau ngelewat TK itu kalau udah pakai wing gitu kan, pakai bumper yang kita udah upgrade Custom ke ya? comfortnya Evo. Begitu kita lewat TK gitu kan, anak-anak itu kan wah mobil balap gitu kan Om ya. Lewat TK anak-anak wah gitu. Tante-tantenya beda lagi ya. Siapa yang bawa itu? Begitu kita Siapa lewat yang bawa itu siapa gitu kan? kita lewat juga kan, beng. Oh Lancer wajar orang kan gitu sih biasanya. Iya betul. Apalagi kalau agak di ini apa namanya dari sisi knalpotnya ya. Itu juga ngeblar bener deh ya. Betul Om. Beda kalau sama Livina, gua kan nggak ngeblar deh. Kalau Om Tony apa yang bikin Om Tony interest nih? Apa tertarik dan akhirnya keep si Lancer ini? Seperti yang Om Sueb bilang tadi, sebetulnya saya dari kalau dia lewat anak-anak lewat TK itu kan anak-anak mobil balap. Nah, saya itu dari dulu zaman kecil emang ngelihat Lancer itu seperti mobil balap gitu. Iya. Jadi saya punya impian suatu saat gue akan punya mobil balap ini. Wih. Waktu itu gitu kan itu. kita nggak tahu sekarang, gitu. Sekarang dapat ya. Ya alhamdulillah sekarang saya unitnya CS Om. Kalau orang bilang CS itu kan convertnya ke Evo 7 89. Oh. Ya alhamdulillah emang ternyata setelah kita milikin, kita rasa, kita bawa emang luar biasa sih Om. Luar biasa ya. Luar biasa ya. itu satu nyaman, terus kedua untuk orang bilang Lancer itu terkenal dengan boros atau apa. Ya kalau kita bandingin sama Agia ya boros Om gitu kan Lancer. Tapi ya kalau bandingin sama ini ya Honda Beat gitu ya. Boros Lancer gitu kan Om. Jadi ya kan rodanya juga udah beda sih kan ya. Iya, tergantung kita ngegasnya sih gitu. Ya sebetulnya sama aja lah ya. Sebetulnya nah kalau sama aja. dari sisi mesin ya cc-nya memang dia mentok di 1800 ya memang keluarannya. Standarnya 1800. Apa ada yang 1600 enggak ada ya? Ada ya 1600 atau 1800 gitu ya. Saya bilang tadi yang bedanya CB1 23 ya dengan CB4, CB5. CB12 itu masih karburator dia. Nanti di CB4 itu dia injeksi cuman 1600. Oh. Nah, di GTI yang CB5 itu 1500 Om standarnya. 100 gitu. Oke. Itu yang untuk ininya. Kalau di CK4 kembali ke 1600 ya. 1600. Lebih apa namanya kalau dari sisi torsi ya, ditarikan dan lain-lain gitu. Antara si injeksi sama si karbu enak mana? Om Sueb yang sering main-main mesin ini. Enggak juga sih Om, karena kalau kita injeksi kita mungkin lebih apa Om ya, kan kalau injeksi ini udah sesuai dengan torsinya gitu kan Om. Jadi kan kalau karbu kan masih bisa disetel-setel, ibarat kata putar-putar botnya gitu ya. Muter kelebihan banjir dia ya. Jadi kan begitu kalau udah injeksi ya ibarat kata kaki kanan udah nggak nipu lah pokoknya kan gitu kan. Gas. Iya. Dia manual semua ya, nggak ada matic-nya ya? Matic ada juga yang matic. Oke. Ya. Ada juga yang matic. Ada juga yang matic-nya ya. Itu mulai dari atau semua seri ada matic-nya? Maksudnya kayak CK, CB gitu ada matic-nya juga tuh? Yang ada matic itu hanya seri CS saja Om. Oh. Nah, dia CS3 sama CS5.
Oh, CS3 sama CS5 ya bedanya kalau CS3 itu dia standarnya masih SOHC juga sama 1600, tapi kalau dia CS5 itu 1800 Oh, CC-nya. Nah di CS3 sama CS5 itu Matic. Jadi emang di CS ini kita generasi terakhir lah sebelum nanti keluar apa Evo 12 rencanakan rilis di 2022 gitu. Gitu memang Beli nggak Om? Insya Allah. Tapi Kayaknya memang- ketum kita ini mau ketum beli. Iya, rencana mau udah- beli ya? Udah inden duluan. udah inden ya. Wih, mantap. Jadi memang ya apa namanya kalau bicara dari unitnya ya, dari unitnya untuk Lancer sendiri memang ini kan dia itu punya ciri khas masing-masing ya, di zamannya masing-masing nih dia punya ciri khasnya masing-masing. Gue ingat dulu waktu gue masih SD mungkin ya, kelas berapa, kelas 1-an gitu kali ya, kelas 1 apa ya, kelas ya TK lah gitu ya. Jadi ponakan, nah tahun tua bener bapak gue, ponakannya bokap gua waktu itu masih SMA kalau nggak salah. Terus dia dibeliin SL itu sama kakaknya bokap ini, beliin SL warna merah. Gua ngeliat saat itu nih mobil keren banget gitu. Iya, versi gua saat itu ya, gua lihat ini mobil keren karena merahnya itu merah yang pedes banget kan ke mata ya. Udah gitu iya, udah gitu dalemannya juga untuk ya pada zamannya gitu ya, pada zaman itu ini keren amat. Udah gitu dia kayaknya ya gimana lah gitu ya, kita naiknya itu beda lah ke rasa ke kitanya gitu. Nah dari situ gue sempet pas baru pertama kali nih, jadi gue yang cerita nih ya. Gue pertama kali punya duit sendiri gitu, gue sempet beli SL itu tahun 83 ya, tahun 83 Itu udah SD Om ya? Enggak, maksudnya gue beli SD gitu. tahun itu, mobil tahun itu. Gue pada saat itu gue baru mulai kerja lah waktu itu, baru dapat duit sendiri di 2002 apa 2003 lah. Ya gue beli itu. Terus orang-orang bilang, "Lu ngapain lu beli mobil kayak begitu?" Cuman apa ya? Gue ada ya itu mungkin sama kayak Om ya. Ada satu histori yang tertinggal di otak gue. Jadi kan itu jadi satu motivasi gue pengen punya nih. Nah setelah itu gue punya, cuman memang ada karena saat itu gue masih polos soal mobil ya, jadi kayaknya agak sedikit dibegoin ya, lebihnya sih sedikit dibogoin banget gitu ya. Nah jadi ternyata memang ada trouble di Dexel-nya, gue nggak tahu lah ya. Ya udah gue berapa kali gue bongkar, balik lagi kayak begitu lagi, sudah akhirnya gue nyerah tuh, give up gue kan. Ya udah deh gitu, terus gue cari lagi unit yang lain. Tapi pada saat gue pakai itu sebetulnya itu mobil enak. Dan untuk ukuran dari tahun 83 ya, gue pakai di 2000 itu dari sisi apa namanya AC-nya sendiri pun itu masih nyaman loh, dingin loh, serius. Cuman trouble-nya karena mungkin yang punya awalnya dulu itu nggak ngerawat ya, entah kenapa, mungkin pernah overheat, dia akhirnya kan si Dexel-nya kena gitu, mungkin itu kali ya. Nah tapi kalau pada saat gue selesai scrap itu jos banget. Cuman nanya sama beberapa teknisi di yang biasa kalau di bengkel biasa langganan gue itu memang biasanya nggak lama balik lagi kalau sudah kena skrapan gitu kan. Nah jadi gue udah yang kedua kali kumat gue scrap lagi, katanya udahlah mendingan lu lepas aja, jangan dipaksain karena pasti balik lagi, mau setahun mau 2 tahun pasti dia begitu lagi gitu kan. Nah tapi itu seru. Nah terus yang gue belum kesampein, gue pengen Evo 4. Nah kalau Evo 4 ceritanya beda lagi. Jadi gue yang cerita ya. Gue yang cerita ini ya. Jadi gue dulu kan sempet kerja di radio. Pertama kali gue masuk Lampung itu gue kerja di radio. Di Radio Bioli Karisma dulu, mungkin di Rawa Laut kalau apa namanya om-om tahu. Nah, bos gue itu pakai Evo 4. Pakai Evo 4 dan pada saat itu gue tuh ceritanya diminta dia bawa tuh mobil. Jadi dulu itu ada kalau dulu kan ada live report ya kalau lebaran gitu kan, ada live report dan biasanya Obi Van itu standby di Bakau gitu kan. Biasanya H-7 H+7 standby di Bakau. Nah saat itu ada trouble Obi Van di Bakau itu, dan gue suruh bawa mobil itu, bawa alat ke sana. Itu ngacir banget mobil enak. Dari situ kayaknya gue pengen, cuman duitnya nggak nyampe waktu itu kan. Nah pada saat kita punya duit mau nyampe, udah punya bontot nih kan, kagak muat lagi itu mau
kita ya kan bontot kita banyak ini kan pasukan bodreknya gitu. Nah itu ininya ya. Dua itu sih yang gue udah pernah coba ya, maksudnya secara pribadi gue coba dari beberapa varian si Lancer ini dua. Mungkin kalau yang lain lebih ajib lagi kali ya. Bener kan Om? Kaki Bener. kanan tuh nggak nipu. Nggak nipu. Jejak bener dia ya kan, lari bener dia just gitu kan. Bukan bunyinya aja ngong gitu ya. Bukan bunyinya ngong. Ngong hilang nggak boleh ya? Ngong. Itu keren tuh. Nah, ya. Kita touring gitu juga, satu pelan gitu. Nanti selip dikit udah ada yang hilang aja. Biasanya penyakitnya emang CK merah Om. Kalau di kita kan, di kita ini CK kan punya satu-satunya. Sementara mungkin nanti udah nahan-nahan teman-teman 80, ada teman 100 dia udah 160. Wah. Makanya. kita meleng dikit hilang dia Om, mudahan. Tapi memang manteng dia ya, dia manteng ya. Nah, bicara touring nih, touring paling jauh waktu itu MLC kemana MLC? Kemarin terakhir kita ke ini ya, mana? Tanggamus ya, Tanggamus unit 2, terus kita sudah pernah ke Kota Bumi juga, Apung Utara, terus ke Metro sudah berapa kali. Kemudian kita juga pernah ngadain acara dari satu tes, ada komunitas lagi ya selain Vol di sini, rel mungkin ya, ada 4 Lampung, kita juga alhamdulillah masuk di situ juga. Intinya kita kan mau cari silaturahmi kan, teman-teman di rel juga termasuk seperti di Vol gitu kan. Alhamdulillah kita sudah, kalau untuk Lampung mungkin kita keliling Om. Keliling. Target apalagi kita. sekarang udah ada tol ya. Iya. Kan lebih enak Betul. tuh si Lancer ngejejak kayak kalau tol itu kan. Sebenarnya kita kemarin mau rencana mau keluar ke Jakarta, terbentur pandemi. Akhirnya kan Kenta ini kan teman-teman member DMLC ini kan notabene-nya bekerja semua sih Om ya. Jadi bekerja gini mas saya terikat kerja gitu. Jadi kita kadang-kadang mau kopdar 3 bulan sekali itu bisanya 3 bulan sekali. Jadi waktunya ada yang di Lampung Tengah itu di Humas, ada yang Duru di Utara, Guru, ada di Mesuji, ada juga yang bawa apa namanya mobil pickup ya keluar kota. Jadi memang jam untuk berkumpul tuh agak jauh, tapi sekali kumpul alhamdulillah rame. Nah, mantap. Tapi gitu. memang kan pasti basicnya dari teman-teman membernya MLC sendiri punya aktivitas masing-masing ya. Tapi luar biasa loh, walaupun 3 bulan sekali tapi masih ada silaturahmi untuk kumpul bareng, ketemu bareng, ini luar biasa. Kemarin kita sempat nonton bareng tuh Om, pas period 9 keluar. Kita nonton bareng tuh. Wih, mantap. Kok gue nggak diajak? Ini di follow, di share deh di follow. Kok gue nggak diajak nih, aduh. Ya jadi dari apa namanya untuk kopdar seperti itu ya. Biasanya rata-rata 3 bulan sekali gitu ya. 3 bulan sekali ya untuk kopdar. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri, kegiatan ataupun juga event deh apa yang udah pernah dibuat sama MLC ataupun yang pernah diikutin oleh MLC. Ya. Kalau kita cerita sebelumnya Om, kita memang sering ikut event-event kan gitu kan. Tapi ya semenjak pandemi ini sementara kita ya sebagai masyarakat yang baik lah Om, kita ikutin anjuran pemerintah. Ini si pandemi ini kenapa nggak dipanggil sama Bu Demi ya? Biasanya kan kalau bapak dipanggil sama ibu tuh cepat ya. Tapi tetap Om, kita walaupun kita di pandemi kadang kita ada acara dadakan. Jadi kayak kita minggu kemarin gitu Om, itu namanya kita MLC Peduli gitu Om. Jadi kita kemarin kita sisir tuh Jalan Sultan Agung tuh Om. Kita kasih ibarat kata tali asi yang berupa sembako. Oh iya, itu gua sempet lihat tuh ya jadi YouTube ya, mobil merah terus itu ya yang jadi aktornya ya saat itu ya. Kebetulan Bekasinya besar. Kita yang benar-benar terkena dampaknya. Iya, betul. Luar biasa loh, luar biasa. Jadi ibarat kata jiwa sosial kita ini tetap harus kita utamakan gitu kan. Betul. Ini kan. Jadi sebenarnya bukan 2 mobil itu aja Om yang sering teman. Kalau teman-teman ini kan semuanya tetap iuran Om. Biarpun dia luar kota tetap kita iuran, mereka bersedia memberikan iurannya, tetap yang bisa jalan-jalan Om. Gitu. Jadi mewakili 2 mobil, 3 mobil, asal itu tersampaikan kepada yang butuhkan, saya rasa itu sudah luar biasa Om. Iya, sudah luar biasa gitu Om. Di belakang itu kan ada teman-teman member betul, lain yang ya. support ya. Kami tidak bisa maksakan mereka harus hadir karena mereka ada kerja di Humas, nggak ada aturan dari PPKM nggak boleh keluar gitu kan. Ada yang dari Ketan Dinas nggak boleh keluar. Ya, kota. jarak itu juga waktu ya dan kondisi itu yang kendala-kendala kita. Tapi alhamdulillah tidak menjadi suatu kendala yang masalah besar gitu loh. Komunikasi di WA berjalan, virtual kita jalan. Kadang-kadang kita zoom meeting
kita adakan. Wih, Misalnya kopdar mantap. lewat online kita adakan. Mantap. Gitu. Boleh tuh. Memang sekarang ini semua kan udah beralih ke situ ya Om ya. Maksudnya digitalize ini memang sudah jadi apa ya? Jadi satu kebutuhan yang memang mendasar untuk saat ini. Kenapa? Sekolah aja udah daring, ya kan? Kenapa nggak kita kopdar daring? Kita tuh punya member yang baru usia 20 tahun sampai member yang sepuh ya, Om ya. Usia 50 sekian itu humas di humas. Kalau yang 20 tahun tuh dia di Tanggamus, yang ini satunya di Lampung Lampung Tengah di humas. Ini luar biasa Om Tribuners. ya. Ya, jadi benar-benar bercampur jadi satu ya, maksudnya tidak melihat perbedaan pekerjaan, perbedaan usia gitu ya, semua jadi satu. Tapi memang perlunya komunitas dasar dari satu komunitas itu bisa solid, kita harus bisa melepas baju kita di mana kita saat kita masuk di satu komunitas itu gitu kan Om. Mau kita itu sebagai misalkan bos ataupun juga kita sebagai wira swasta atau kita sebagai kepala dinas atau apa, kalau udah kita di situ ya udah kita lepas baju kita. Jadi duduk sama rata berdiri tanpa raja Om. Iya betul. Iya. Ini luar biasa nih. Ini bagus loh Om ini loh. Tribuners. Boleh dicatat nomor teleponnya nih. Kalau mau cari-cari pepatah lagi bagus loh. Duduk sama rata berdiri nggak ada raja. Kayaknya raja lagi main catur tuh skakmat. Sama dengan ketua nih Om, sebenarnya ketua itu bukan suatu hal yang hebat ya. Malah beban sebenarnya ketua itu malah yang pesuruhnya anggota member-member ini gitu kan. Iya, betul Om itu. Beneran jadi ketua itu bukannya kita hebat, kita malah jadi kacung ya. Wah, ini gimana? Ini gimana nih? Kok nggak ada? Ini kok waduh pusing dah ya kan. Tapi ya terlepas dari itu kan mungkin seninya di situ ya, seni berorganisasi ya kan, seni kita sama-sama punya hobi yang sama gitu. Kalau suka dukanya merawat ya, maintenance pasti kan ada maintenance nih ya, setiap kendaraan atau apapun juga pasti ada maintenance. Suka dukanya maintenance-nya untuk si Lancer ini seperti apa nih Om? Dari Om siapa? Kalau untuk KR saya Om ya, KR saya itu maintenance-nya mungkin nggak seberapa banyak Om. Memang di awalnya saya dapat itu emang step by step itu harus diganti. Terus tadi kata harus di OS segala macam. Nah begitu sudah sampai titik dia sudah bisa stay di situ, sudah nyaman Om. Udah nyaman gitu. Tapi mau menujunya itu mungkin Om. Untuk perjalanan mungkin kan ya beda ya. Kalau punya saya kan mungkin saya naikkan jadi 2000 cc. Mungkin trouble-nya begitu dia di jalan kita macet, kadang-kadang dia mati. Itu wajar karena kelakuan sendiri itu Om. Mungkin kalau punya Om Sueb, mungkin Om Sueb bisa menceritakan sendiri kendaraan kondisi seperti apa gitu. Kalau saya cuma itu aja kondisinya gitu loh. Kalau maintenance untuk CK saya Om ya, itu dulu saya dapat masih standar dar Om. Standar dar, terus itu ya karena ya ngobrol sama kawan-kawan oh ini akhirnya kena racun Om. Kena racun, kita mulai header kita ganti, kopling kita naikin yang besar, udah tuh gearbox kita ganti, injektor kita besarin, filter. Tapi ya sekarang ini untuk sekarang ini ya sudah alhamdulillah udah nggak rewel dan udah nyaman banget bagi saya Om. Temu titik nyamannya mungkin itu. Titik nyaman ya. Karena memang wajar lah ya mungkin kita unitnya kan memang dari sisi tahun produksinya juga memang ini ya, tapi di situ sebetulnya seni perbesiannya itu di situ Om. Iya betul Om, betul. Seni perbesiannya itu di situ dari ibaratnya mohon maaf ya, kita ambil sesuatu yang busuk terus kita buat itu jadi harum. Betul itu. Oh itu seninya beda Om. Betul, gitu. betul, Dan betul. Ya pastilah settingan di setiap si drivernya ataupun juga si pemiliknya, ownernya kan pasti beda-beda nih. Betul. Mungkin settingan nyamannya Om Tony sama Om Sueb beda gitu kan. Settingan nyamannya juga Om Ketum nih gitu kan, sama Om Sueb juga beda. Tapi di situ seninya berarti ya. Ya itu sering saya obrol sama teman-teman ini, kalau kopdar itu kalau misalnya ada member itu mau modif buat itu terserah, itu kan nyaman dia gitu. Ya, betul. Bang kadang-kadang kita kasih masukan kalau misalnya kayaknya nggak bagus deh ini gitu. Tapi kalau dia itu masih dia mau itu silakan. Itu seni dia gitu loh. Betul. Kayak gua lah gitu ya. Kita mau ganti pelek kaleng nggak boleh. Gitu. Padahal sebetulnya gini loh. Kalau gue sih ngakalin ya, karena kita punya unit itu kan matic gitu kan ya. Terus juga bodi panjang ya kan. Terus pemutar roda depan, banyak PR kan. Kalau gue pakai pelek yang itu terus,
hancur nih kaki-kaki lama-lama. Udah gitu dari sisi tenaganya juga kan berkurang. Tapi kalau kita pakein pelek kaleng gitu kan, pelek kaleng tapi kita coba modif deh pelek itu biar tetap kelihatannya enak. Kan dia lebih ringan. Gitu sih sebetulnya kalau gue, cuman banyak yang masih belum menyetujui hal itu gitu kan. Jadi dan juga kebetulan juga barangnya gue belum temu gitu kan. Mungkin kalau om ada saja masukan tuh di mana ada pelek kaleng yang bagus bisa Ada om, sebenarnya ada pelek. Iya. Kita tadi bilangnya itu kan. Karena gini, beberapa toko pelek gua samperin itu trouble cuma satu, lubang 5 semua. Punya gua lubang 4. Aduh, itu yang jadi kendala. Nah, itu ya ini ya balik lagi ke art ya, ke seninya dari si ownernya masing-masing ya. Nah selama om bertiga nih merawat si Lancer ini gitu ya, suka dukanya apa nih? Kalau saya sih suka dukanya tuh kadang-kadang dimarahin bini om. Ya. Itu suka dukanya mungkin itu kali ya om ya. Iya. Kadang-kadang ini ya ngomong kita beli cup aja om. Kadang-kadang kita ngomongnya berapa cupnya 1 juta gitu. Iya. Ya semuanya 1 juta tapi ke rumah. Betul. Mungkin suka duka. Kalau itu sama. Mungkin suka dukanya begitu om. Iya bukan mungkin sama ya dong. Mungkin itu suka dukanya itu sih kalau untuk apa. Yang kedua mungkin untuk penanganan Lancer ini kan nggak semua bengkel bisa om. Ya, Jadi kita ada beberapa bengkel yang spesialis kita di sini mungkin di Kemiling gitu kan. Ada abang kita bengkel yang buat rekanannya mesin ya. ya. Ada yang dia emang khusus kaki. Mungkin tempatnya Om Sob ini ada yang potong kaki. Gitu. Jadi emang ada pakai sendiri. Nah kebetulan juga kita ada satu member kita juga yang punya toko pelek gitu. Jadi tempat kita bisa sharing loh. Boleh gimana? Siapa tahu kan ada kaleng-kalengan itu kan peleknya. Betul. Iya. Tongguan. Yang nggak ada bapaknya itu ya. Oh, memang suka dukanya itu om ya. Jadi gimana caranya kita menyimpan rahasia di balik rahasia lah gitu. Nah, ini dia. Emang bener pepatah ini Tribuners. Kalau mau tahu pepatah yang bagus-bagus catat nomor Om Sueb nih. Iya. Oh, barang ini nih kalau kita ganti nggak kelihatan nih. Iya. Jadi gimana caranya yang bekas yang kita ganti ini nggak kelihatan gitu om. Jadi gimana caranya rahasia itu tersimpan? Ada rahasia yang lain. Iya. Tersimpan dengan rapi dan rapat ya. Iya. Tapi lebih banyak mungkin kalau gue sih hampir sama Om Ketum nih ya. Saat ditanya, enggak cuma segini harganya. Lebih aman biar lebih aman gitu kan. Iya. Daripada nanti ada pertanyaan selanjutnya atau enggak, ini enggak barter kok tukeran sama si kace ya kan. Tapi tukeran enggak balik-balik, kata ini barang di sini terus kan gitu. Kartu asnya itu om, itu pinjam punya kawan, Iya. pakai. Betul. Tapi sama ya. Tapi memang cuman terkadang triknya ya, kalau gua terkadang sambil ya ini sih tricky aja lah, sambil juga bercandain orang rumah gitu kan. Ya bersyukur lah lu daripada laki lu hobinya main cewek, masih mending kalau hobinya otomotif kan gitu. Dibalikin tapi sama dia, lu mobil bagus-bagusnya nanti cewek terus yang lihat kan. Kan sama aja. Bukan gini ya om ya. Bukan gini ya, modif daripada gue main cewek, anggur gue otomotif ya, mobilnya jadi baru cari cewek gitu. Enggak gitu kan tapi kan. Tapi enggak sih. Ya itu sih. Ini udah selesai nih upgrade-nya nih, udah full nih. Udah cari cewek sekarang kan gitu ya. Tapi sih trik aja ya supaya maksudnya bercandaan lah sama orang rumah biar nggak tegang-tegang amat kan ya. Jadi ya terkadang memang tapi banyak juga yang ya kalau kita bicara soal modifikasi kayaknya memang kalau dari sisi tadi di awal udah kita bahas juga dari sisi bodinya nih si Lancer sendiri kan rata-rata tuh kan futuristik dia. Lu mau kasih body kit begini juga oke, gitu kan ya. Lu mau potong tuper lu ceperin juga oke, lu kasih pelek gede, lu kasih segala itu menurut gua sih daya tariknya yang luar biasa ya. Sorry ya, maksudnya bukan kita compare dengan mobil sedan lain ya, tapi selama gue melihat dari yang tahun 2000 ke bawah deh gitu ya, produksi 2000 ke bawah ya, cuman ada dua menurut gua, dan dua-duanya itu produk Mitsubishi untuk sedannya ya, yang menurut gua futuristik ya. Yang pertama ini si Lancer, yang kedua Gallon. Menurut gue itu, cuman dua itu menurut gue nggak lekang lah sama waktu ya gitu. Nah ini Mitsubishi memang luar biasa. Mudah-mudahan besok sponsornya Mitsubishi ya. Amin. Mudah-mudahan Mitsubishi ada yang nonton ya. Iya.
Oke Om. Nah dari sisi si brand nih, sisi brand, ada komunikasi tersendiri nggak? Maksudnya komunikasi yang ini ke Mitsubishi-nya gitu dengan berdirinya MLC ini? Ya, MLC ini jadi gini Om. Jadi kalau seandainya dari pabrikan Om ya, dari pabrikan dari brand Mitsubishi dia ngeluarin produk baru nih. Kadang kita dikasih tahu Om, kita diundang. Kita diundang, kita untuk hadir. Istilahnya kita itu walaupun kita mau ini kita dapat diskon Om dari mereka Om. Karena kita memang member-membernya dari Mitsubishi mereka kan. Kita pun betul, kalau seandainya kita seperti ya mau beli part atau apa gitu Om ya, kita kadang memang masih suka calling-callingan dengan Mitsubishi. Oh berarti walaupun juga produksiannya sudah tahun-tahun lama, itu partnya masih ada ya di Mitsubishi? Oke, dan berarti nggak sulit dong. Nah betul, itu buat Tribuners mungkin ya yang punya unit Lancer dan kebetulan domisilinya di Lampung ya, boleh langsung gabung ke MLC nih. Ya siapa tahu selama ini gue mau nyari part ini susah. Nah ini sharingnya lebih enak loh. Dengan kita berkomunitas ya kan, kita lebih bisa sharing mau cari part apa di mana bisa sharing. Nah boleh Om dikasih tahu Om, kalau misalkan Tribuners mau bergabung ke MLC itu caranya gimana dan menghubunginya kemana? Ya. Gua aja Pak, nih semuanya tunjukin gua aja ngomong. Wakil sekaligus humas ini. Kalaupun kawan-kawan pengen bergabung, ya kita kan ada IG tuh Om. Kita ada IG. Boleh, IG-nya apa? Mitsubishi Lancer Community Om. Oke, siap. Kayaknya gue udah follow tuh. Nah, mantap itu berarti Om. Jadi di situ kan ada kontak person tuh Om. Iya. Nah, jadi ada humas kita. Jadi kalaupun kawan-kawan ingin bergabung dengan MLC, bisa hubungin kontak yang ada di situ Om. Oke. Nah, syaratnya apa syaratnya? Kalau syaratnya sih yang penting mobilnya Lancer Om. Mobilnya Lancer yang pertama. Jangan Puso Om, itu aja. Oh iya. Kalau Mitsubishi Puso kita agak susah Om. Agak susah. Parkirnya. Terus apa lagi Om? Lancer. Yang kedua dia memang benar-benar pecinta Lancer lah. Kita kan enggak. Kalau masa background dia mau polisi, dia mau guru, mau silakan gitu kan. Yang satu dia visi kita sama, kita silaturahmi. Gitu kan. Tidak ada maaf ngomongnya embel-embel politik, embel-embel kita belakangkan. Kita sama-sama visinya kita capek nih Om di kantor, capek di organisasi, tiba-tiba ketemu betul bisa hilang gitu ya capeknya. Ya, betul. Jadi lepas penat lah ya. Kita coba meminilah ADRT lah Om ya. Jadi nggak terlalu susah harus dia biasa harus bayar iuran, terus ini silakan ada iuran kita sukarela kok Om. Oke. Mau iuran silakan iuran berapapun kita terima. Ada biaya registrasi? Nggak dong, insya Allah tidak ada. Free. Kita minimal kopdar bareng satu sekali. Jadi berikan daftar, yuk kita kopdar yuk. Misalnya rumah dia di Lampung Tengah kan ada chapter Lampung Tengah ada. Misalnya dia di Metro, saya butuh di Metro. Silakan aja saya ngopi. Misalnya di Bandar Lampung ada Om Wahyu, ada Om ini ada 5 ya kita di Bandar Lampung ya. Itu bisa otak mereka ngopi. Kalau udah satu PC ya silahkan kita masukin ke WA grup. Itu nggak susah sama kok Om. Siap. Ya, gitu. Nah tuh Tribuners. Jadi kalau memang Tribuners pengen bergabung ke MLC dan kebetulan punya unitnya Lancer tahun berapapun ya, tahun apa boleh ikut gabung dan bisa dikepoin ke Instagramnya Mitsubishi Lancer Community. Ya. Oke. Ada yang mau tambahin lagi Om? Ya, jadi dalam pakai bumbu enggak? Dalam tubuh MLC ini Om. Jadi yang pasti kita semuanya kita taruh, kita duduk sama rata kita raja, dan jika kita dekat kita saling mengingatkan, kalau jauh kita saling mendoakan. Itulah Om dalam tubuhnya MLC yang saat ini Om. Dalam tubuhnya MLC saat ini. Iya. Kalau acara-acara itu doa dia Om dari Pak Hirom. Oh, yang bagian doa ya? Oh ya. Seperti kayak event-event gitu Om ya. Kalau ada event-event nih kan ini udah lama nih kita nggak ada event nih kan karena pandemi gini. Padahal kalau event tuh kita punya visi dan misi juga Om. Oh apa tuh? Kalau event itu, kalau kita ada event tuh kita tuh cukup bilang kita datang tuh nggak tahu kapan kita menang Om. Tapi kita datang bukan untuk kalah Om. Gitu, iya, intinya tetap mau menang. Kita nggak tahu kapan kita kalah, intinya tapi kita itu datang bukan untuk iya, betul. Tapi luar biasa ya memang pepatahnya ya. Permainan katanya hebat Om. Jangan-jangan dulu stand up komedian ya? alumni. Nah Om, apa namanya? Berarti si yang mau gabung nggak ada dibungut tidak ada biaya ya, free ya, semua free ya, tinggal kepoin aja di Instagramnya tadi MLC ya, Mitsubishi Lancer Community, Mitsubishi Lancer Community, dan tahun berapapun juga boleh. Yang penting satu ya kan, sama-sama ingin mencari silaturahmi ya, mencari saudara, terus juga punya unit yang sama gitu kan, nggak mungkin ya kalau mau gabung MLC unitnya beda namanya. Nah, mungkin ya gua lagi kan yang kena. Tapi kalau dia punya beat bisa Om.
Ah? Punya Beat bisa. Oh iya, dia punya Beat bisa Iya, ya. dia punya Beat bisa, tapi di rumah ada. Di rumahnya ada lensernya ya kan, Beatnya dibawa keluar, oke. Tapi gue pernah lihat kemarin itu sempat ada dekat daerah tempat kita tuh di Legundi ya, Legundi kan itu ya, Legundi. Sempat lihat ada lenser silver waktu itu dijual gitu kan, di sebelah kiri itu ada. Di showroom itu gue udah sempet ngincer tuh, berapa kali gue lewat masih ada, 2 kali 3 kali, pas yang kesini sih kok udah nggak ada, udah beli orang berarti. Itu F4 itu warna silver lagi. Amin, Ingin mudah-mudahan tuh ada rezekinya cita-cita ya. dari dulu tuh terlaksana gitu loh. Iya. Wes, Ya, cuman kan untuk merealisasikan saat ini kan harus ada lobby-lobby tertentu dengan yang kita bisa bantu kok. Iya, Bisa bantu loh, iya, kita bisa bantu. Penting kalau datang ke rumah ada kopinya, kita datang ke rumah Om. Oh ya, Kita jelaskan siap. pelan-pelan Om. Ya. Siap. Kalau kopi kita selalu sedia Om, boleh lah nanti main-main ke rumah. Nah Om, di masa pandemi ini kita bicara nih, pandemi ini kan memang yang semua sektor, semua hal ini terkena impactnya ya, terkena imbasnya. Kalau dari MLC sendiri nih mengantisipasi dalam artian kan ada strategi-strategi tertentu kali supaya yang pertama tetap guyup gitu kan, yang kedua komunikasi, yang ketiga silaturahmi itu tetap terjaga. Itu apa tuh Om, strategi dari MLC sendiri? Jadi kita kemarin sempat kendala juga ya gara-gara pandemi ini pas mau NIP yang pertama Om ya. Kita NIP pertama sudah clear waktu itu di pantai bagus, kemudian sudah booking sana, kemudian ada yang menelpon Om Sueb ini bahwa tidak boleh diadakan. Sampai kita mundur, alhamdulillah di pandemi agak berkurang di bulan Maret Om ya. Di bulan Maret kita terlaksana. Oke. Nah, kalau menanggapi pandemi, kalau dari komunitas kami ya sebenarnya kita tetap komunikasi dengan baik telepon, by WA, tetap WA jalan terus. Memang kadang kita Zoom meeting ini kita adakan gitu kan. Jadi kita informasi juga dapat teman-teman yang misalnya ada kendala masalah kesehatan, kita bisa support. Kemarin kan teman kita, maaf ini ada dua orang yang termasuk saya juga pernah beberapa hari kemarin kena COVID kan. Kemudian teman saya juga kemarin ada yang COVID di Metro, kemudian di member kita di yang di Sawaran. Nah, kemudian ya itulah gimana kita akhirnya kita di grup itu support kita kirimkan bahan baku makanan gitu. Jadi itulah yang menjalin rasa keluargaan kita masih kental di situ Om. Jadi kita care-nya di situ. Jadi kita itu saya bantu teman, yuk yang aktivitas silakan di ini lagi sakit ya diberikan. Iya, betul. Apa yang bisa kita bantu, sekuat kita bantu gitu Om. Luar biasa Gitu. ya. Mungkin Om Sueb Ada yang mau ditambahin, kayaknya pepatahnya lebih bagus nih. saya mau patah lagi nih Om. Pepatahnya kayak bagus. Udah paten itu. Udah paten ya, udah paten. Udah ada. Nah Om, sebelum kita berpisah sama Tribuners nih Om, mungkin terakhir ya dari Om bertiga, harapan kedepannya untuk MLC sendiri, terus juga untuk otomotif di Lampung Om. Mungkin nanti Om ini bisa memberikan mungkin saya silakan juga Om, tiap teman-teman itu punya masukan, silakan dimasukkan kalian di grup. Kalau saya sih pengennya MLC ini bisa bertambah lah, dalam arti member satu, kemudian chapter tadi kan alhamdulillah kan ini dapat yang teman-teman dari Jambi dan Palembang mau ikut bergabung kan, mungkin masuk ke selain agak sulit, mungkin mereka lebih care ke MLC lah gitu. Itu yang saya harapkan. Yang kedua, saya coba mengubah mindset bahwa mobil Lancer itu boros ya Om ya. Itu tadi itu kan kadang-kadang spare partnya susah segala macam. Nah, dengan teman-teman yang memang tadi suka jadi ragu-ragu membeli gitu kan, kayak mungkin tadi kan tiba-tiba ragu membeli gitu loh. Ayo gabung di sini gitu loh. Gimana trik and triknya itu mobil itu tuh bisa dipakai harian, tapi dibawa juga ngebut juga enak, dibawa touring juga enak gitu loh. Jadi gimana? Nah, dan gimana bisa ngirit juga gitu. Ya tapi sesuai saya bilang ini, kalau namanya mobil ngebut ya kalau dibandingkan dengan ngomong Agia sama macam beda Om memang. Kalau di gasnya pasti dia ngebuka gitu. Itu yang mungkin yang harapan saya ke depan. Mungkin Pak ini Om Sueb. Ya kalau saya sih Om ya, harapan ke depan ini yang pasti pertama itu semoga pandemi ini cepat berlalu Om. Amin. Ya itu karena kalau udah pandemi ini berlalu berarti kan
kita mungkin udah agak leluasa untuk berkumpul Om. Ya, Dengan ya. begitu pasti udah ada event nih Om. Ya. Iya, entah itu kontes, entah itu drag, dan disitulah Om yang sekarang kami rindukan itu loh Om. Iya, iya, iya. Ya mungkin kawan-kawan otomotif yang lain dari klub-klub lain Sama itu itu. pasti rindu Sama ya. sekali itu Om. Rindu akan hal itu Iya, ya. akan hal itu kan Iya, kita iya, ketemu, iya. kita kumpul, kita gas bareng di lintasan. Di lintasan ya Om ya. Iya, Iya, bukan di jalan, di lintasan. di lintasan Terus betul. itu kita ketemu di kontes. Itu loh Om, harapan saya ke depan ini mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita bisa berkumpul dan ada event lagi Om, entah itu kontes ataupun itu race. Iya, Mungkin mantap. kontes balapkan ibu Om ya. Kalau kami ngomong di grup kami kontes balapkan ibu Om. Wah. Iya, kalau drag kan kita balap tuh Om. Iya, Kalau iya, iya. kontes tuh teman-teman bilang yuk balapkan ibu aja lah katanya gitu. Iya, iya, iya. Sibuk ngelapin ya. Gelapin itu Om. Om, kalau dari Om Tony Om. Kalau saya sih harapannya semoga kedepannya MLC itu membernya makin banyak yang Amin. pasti. Terus nggak lupa juga pandemi ini cepat berakhir lah karena kita Ya. semua sudah kangen ngegas di bilang Om Sueb tadi. Dan juga harapan saya sama teman-teman dan lainnya semoga MLC kedepannya selalu kompak, selalu kita jaga silaturahmi dan yang pasti member kita makin banyak. Amin. Itu sih Om harapan dan ini dari saya Om. Siap. Thank you. Terima kasih nih Om Ketum, terima kasih Om Sueb, terima Ya. kasih Om Tony. Jangan kapok kalau next time kita undang-undang lagi. Siap, ke Tribun Om, GRS. siap, siap. Ya, terima kasih juga buat Tribuner semua di rumah yang udah stay tune dari tadi di Tribun TV Lampung ya, menyaksikan kita berempat yang ganteng-ganteng ini. Semoga nggak kerasa. bosan sama saya Om ya. Iya iya, nggak kerasa waktu ya kita harus undur diri. Terima kasih buat semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.